Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan, NIM 11870700032 dari kelompok 1 mata kuliah Praktikum Teknik Digital, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul pengubah sandi BCD ke Praga 7 segmen. Penjelasan ini atau tugas video yang saya buat ini untuk memenuhi ujian akhir semester 4 mata kuliah Praktikum Teknik Digital. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dasar teori. Nah, di sini yang pertama yaitu BCD, Binary Code Decimal. BCD adalah sistem pengkodean biner dari angka desimal di mana setiap digit desimal diwakili oleh sejumlah bit. Biasanya terdiri dari 4 bit. Contoh. Nah, di sini angka 10 ini menunjukkan bilangan desimal, karena bilangan desimal memiliki 10 angka yaitu 0 sampai 9. Sedangkan yang angka 2 ini atau nomor 2 ini yaitu menandakan bahwa bilangan ini biner. Nah, coba kita buktikan dengan rumus 2 pangkat n. Apakah benar nilai 1110 itu hasilnya desimal 7? Nah, ini rumusnya, atau ini pengkodean secara manual, bukan oleh rangkaian digital. Itu yang pertama 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, karena di sini angka desimal itu 4 bit, jadi sampai 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 yaitu 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Nah, langsung saja masukkan nilai hasil dari ini yaitu 1110. 1110. Nah, lalu dijumlahkan yang nilainya high saja atau yang bernilai 1 saja. Nah, di sini yang bernilai 1 itu ada angka 4, 2 sama 1. Jadi tinggal dijumlahkan 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Nah, sama, berarti benar. Dan sebaliknya dari biner ke desimal. Nah, BCD adalah sistem sandi yang umum digunakan untuk menyatakan angka desimal dalam bentuk digital. BCD juga merupakan sistem pengkodean bilangan desimal yang memiliki metode mirip dengan bilangan biner biasa. Hanya saja di dalam proses konversi, setiap simbol dari bilangan desimal dikonversikan menjadi satu persatu, bukan dengan keseluruhan seperti konversi bilangan desimal ke dalam biner biasa. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua itu decoder. Decoder merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menampilkan kode-kode biner menjadi karakter yang dapat dilihat secara visual. Atau decoder BCD ke 7 segmen merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah kode BCD menjadi karakter tampilan angka desimal yang mudah dimengerti oleh manusia. Nah, ada juga ini pengertian yang lain. Decoder merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengembalikan proses encoding sehingga Anda dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Encoding itu perubahan dari desimal ke biner, sedangkan decoder dari biner ke desimal.
Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada konfigurasi pin decoder BCD ke 7 segmen dengan IC 74LS247 dan 74LS248. Kedua IC decoder ini mempunyai 4 buah data masukan masing-masing, yaitu A, B, C, D inputnya, dan memiliki 7 buah keluaran, yaitu ini. Yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Dan beberapa kaki untuk kendali, yaitu LT, RB in, dan RB out. Dan ada juga lamp test digunakan untuk mengetes kondisi penampil 7 segmen, sedangkan BI atau blanking input berfungsi untuk meniadakan data masukan dan memberikan tampilan blank pada penampil 7 segmen, atau kaki BI ini atau blinking input ini untuk menonaktifkan rangkaian ini atau mengaktifkan. Nah, kalian bisa lihat apa sih bedanya dari IC 74247 dengan 74248 ini. Nah, perbedaannya yaitu pada output. Nah, misalkan di kaki BI ini atau RBO ini dikasih nilai 0, dikasih nilai 1, yang IC 74248 juga dikasih nilai 1. Nah, pada IC 74247 ini ketika kaki BI atau RBO dikasih nilai 1, maka si rangkaian ini akan bekerja dan menghasilkan outputnya itu 0, bernilai 0. Nah, sedangkan pada IC 74248 ini ketika kaki BI atau RBO nya dikasih nilai 1, maka output pada decoder 74248 ini akan bernilai 1. Nah, seperti itu. Nanti lebih jelasnya ketika dipraktekkan menggunakan aplikasi Proteus. Oke, selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu 7 segmen. 7 segmen display atau 7 segmen display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen, adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Kenapa dinamakan 7 segmen? Karena memiliki 7 LED yang diberi nama atau diberi segmennya itu A, B, C, D, E, F, G, yaitu LED-nya berjumlah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dari situlah dinamakan 7 segmen. Nah, 7 segmen juga adalah suatu segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segmen ini terdiri dari 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai F yang disebut dot metrik. Nah, 7 segmen dapat menampilkan bilangan desimal 0 sampai 9 dan juga dapat menampilkan huruf heksadesimal A sampai F. Selanjutnya. Nah, di sini ada 2 jenis 7 segmen, yaitu yang pertama 7 segmen common katoda, yang kedua 7 segmen common anoda. Apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama itu tipe common katoda. Tipe common katoda yaitu kaki negatif pada LED atau pada segmen
segmen kaki sepan segmen ini, kaki negatifnya dihubungkan menjadi satu, dan setelah menjadi satu maka digroundkan kaki negatifnya. Nah, sedangkan pada kaki positifnya itu dipisah-pisahkan, kalian bisa lihat. Nah, pada tipe common anoda kebalikannya, yaitu kaki positifnya dihubungkan semuanya dan menjadi satu, lalu dikasih tegangan 5 volt atau PCC. Dan pada kaki negatifnya dipisah-pisah, kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada ilustrasi BCD ke sepan segmen. Nah, data BCD yaitu yang tadi dijelaskan seperti biner, bilangan biner. Nah, masuk ke rangkaian decoder ini. Dari rangkaian decoder ini diproses dan diproses menjadi desimal yang akan ditampilkan oleh sepan segmen ini. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh. Dalam pemakaian kalkulator, bilangan yang dimasukkan melalui tombol kunci tut perlu diubah dari bentuk desimal ke dalam biner. Sebaliknya, bilangan yang muncul pada tampilan kalkulator juga mengalami proses pengubahan dari bentuk biner ke dalam format sepan segmen yang pada umumnya berbentuk desimal. Nah, ini ada beberapa blok. Nah, misalkan saya ingin menekan tombol 9. Nah, ini berarti angka desimal. Lalu masuk ke rangkaian encoder. Nah, fungsi rangkaian encoder ini yaitu mengubah bilangan desimal menjadi biner sebelum masuk ke CPU. Karena CPU hanya mengenal bilangan biner saja untuk pada kalkulator ini. Jadi angka desimal 9 itu masuk ke encoder jadi 1, 0, 0, 1. Ingat rumus yang tadi 2 pangkat n, yaitu yang ini 2 pangkat 0, 1, yang ini 2 pangkat 3, 8. Nah, jumlahin jadi 1 tambah 8 itu hasilnya desimal 9. Nah, seperti itu. Nah, setelah menjadi biner maka masuk ke CPU. Dari CPU ini diproses, misalkan ada pertambahan 9 tambah berapa atau tambah 1 misalkan. Nah, 1 ini juga di encoder dulu biar menghasilkan bilangan biner, lalu masuk ke CPU, lalu diolah yang tadi 9 tambah 1. Nah, seperti itu misalnya. Lalu setelah diolah dari CPU ini masuk ke decoder. Nah, fungsi dari decoder dan sepan segmen ini yaitu mengubah lagi dari proses encoding yang tadi, maka dari output dari decoder ini menjadi desimal seperti itu. Atau decoder ini berfungsi untuk mengubah bilangan biner ke desimal. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada rangkaian shift register. Shift register adalah serangkaian sirkuit logika yang memiliki kemampuan menyimpan dan mentransfer data. Dia dihasilkan dari flip-flop yang terkoneksi dengan suatu cara tertentu sehingga output dari flip-flop tersebut dapat dijadikan sebagai input dari flip-flop yang lain. Misal, data inputnya itu saya memasukkan 1. Nah, ketika clock masih dalam kondisi 0, maka rangkaian ini belum bekerja. Nah, ketika 1 juga masih tetap. Nah, ketika kembali lagi ke 0, maka data dari input ini akan ditransfer masuk ke rangkaian berikutnya dan disimpan. Nah, misalkan dari ini output dari flip-flop pertama di sini 1. Nah, ketika diubah lagi jadi 1 0 lagi, maka akan ditransfer lagi ke sini ke flip-flop selanjutnya dan akan disimpan dari sini.
dan seterusnya seperti itu sampai ke flip-flop akhir. Di sini ada rangkaian flip-flop DFF, ada 4, 1, 2, 3, 4 karena 4 bit. Oke, selanjutnya. Nah, sini ada metode percobaan. Ini alat atau bahan-bahan atau komponen-komponen yang akan digunakan pada praktikum atau simulasi menggunakan aplikasi Proteus 8. Kalian bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada prosedur percobaan. Yang pertama, menampilkan angka pada segmen menggunakan BCD. Angka pertama itu siapkan komponen yang akan digunakan pada Proteus 8 seperti logic probe, logic state, IC 248, IC 74247, segmen common katoda dan anoda. Kemudian rangkai seperti rangkaian gambar di bawah ini. Lalu setelah selesai dirangkai, variasikan inputan dengan BCD mulai dari angka biner 1 sampai 9, lalu diukurlah tegangan keluaran A, B, C, D, E, F, dan G pada decoder. Kemudian amati apa yang terjadi pada segmen. Setelah diamati, lalu masukkanlah hasil pengamatan ke dalam tabel. Nah, jika menggunakan IC decoder 74247, maka segmennya menggunakan common anoda. Bisa juga menggunakan common katoda, tetapi harus menggunakan gerbang not sebelum masuk ke segmennya. Nah, ini percobaan kedua, menampilkan angka pada segmen menggunakan clock, digabungkan rangkaian percobaan 1 dengan rangkaian shift register 4 bit, lalu dibuatlah tabel kebenarannya dan dibuatlah kesimpulan dari praktikum percobaan kedua. Pada percobaan ini saya menggunakan rangkaian shift register jenis JKFF atau JK flip-flop. Nah, seperti ini rangkaiannya. Oke, langsung saja kita rangkai pada Proteus 8. Ini adalah aplikasi untuk mensimulasikan rangkaian yang tadi dijelaskan. Oke, untuk mencari atau menyiapkan komponennya, bisa pilih komponen mode, lalu klik P, lalu cari apa yang dibutuhkan saja. Nah, ini untuk rangkaian decoder 74RS248. Kita coba. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, ketika kaki RBI atau BI atau RBO ini dikasih 0, maka outputnya akan 0, tidak akan belum bekerja rangkaiannya. Ketika dikasih 1, maka output akan bernilai 1 atau aktif semua atau bernilai 0. Nah, seperti ini. Ini desimalnya, ini keluaran dari decoder. Nah, ini keluaran decoder lalu masuk ke segmen. Nah, ketika kita mempersiapkan masukkan 1, maka akan bernilai 1. 2,
Nah, 2, 3 seperti ini, 4 seperti ini, 5, kemudian 6, 7, nah ini 8 terakhir, nah 8, lalu 9. Nah, seperti itu. Nah, jika menggunakan rangkaian decoder 74LS247 maka akan seperti ini. Nah, kita ganti segmen-segmennya menjadi rekaman anoda. Mari kita variasikan dengan clocknya. Nah, ketika divariasikan clock akan bernilai 1. Nah, ini binarinya 1 masuk ke sini. Dibacanya dari belakang 1 0 0 0. Nah, lalu divariasikan lagi. Tuh. Nah, akan bertambah 1 dan seterusnya sampai 9. Jika menggunakan clock otomatis, nah ini adalah clock otomatis. Kalian bisa lihat, tidak perlu diklik dan langsung berjalan, akan bertambah 1. Nah, mungkin seperti itu percobaannya. Selanjutnya kita bahas pembahasannya. Nah, ini adalah pembahasannya atau analisisnya setelah tadi melakukan percobaan.
Nah, ini adalah masukan atau masukan biner. Nah, atau ini BCD. Nah, ketika masuk ke decoder, maka keluaran dari decoder akan seperti ini. Ini keluaran dari output dari decoder. Nah, kenapa sih bisa menjadi angka 0? Nah, di sini ada segmen-segmen dengan A, B, C, D, F, G atau dengan segmen-segmennya. Nah, ketika memasukkan desimal 0, maka diubah menjadi biner 0, 0, 0, 0. Nah, output pada decoder akan bernilai A, B, C, D sampai F-nya 1 dan G-nya 0. Nah, kita masukkan saja. Jika 1, maka akan merah gini. Nah, kalian bisa lihat sama dengan bentuk yang ditampilkan. Dengan teori, berarti percobaannya benar. Dan seterusnya seperti itu, akan bertambah 1. Jika 1 berarti hanya B dan C-nya saja. Nah, jadi analisisnya pada percobaan pertama ini yaitu menggunakan IC decoder 74248 dan 74247 dengan segmen common katoda dan anoda. Prinsip kerja segmen-segmen ialah input biner pada logic state dikonversikan masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut menjadi bilangan desimal yang nantinya akan ditampilkan pada segmen-segmen. Nah, ini perbedaannya dengan ini yang menggunakan IC 74247, yang tadi outputnya 111, sedangkan ini 000 karena ini aktif low. Nah, ketika 0, maka ini akan aktif low. Sedangkan yang tadi aktif high. Sama kayak yang tadi hasilnya 0 sampai 9. Hanya yang membedakannya itu keluaran dari IC decoder. IC ini aktif low. Selanjutnya percobaan 2. Nah, ini adalah percobaan kedua, itu shift register dengan rangkaian decoder digabungkan. Nah, ini adalah inputnya. Kenapa JK-nya dikasih nilai 1 semua? Karena untuk memberikan data atau mengerjakan si rangkaian tersebut, dan clocknya diubah-ubah agar bertambah 1. Ini contohnya, ini output shift register, ini input decoder, dan output pada decodernya ini berbentuk desimal. Seperti yang kayak tadi, jika clocknya berawal dari 0, 1, 0, maka akan bertambah 1, dan seterusnya 0, 1, 0 akan bertambah 1 lagi, dan 1, 0 lagi, bertambah lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi analisisnya pada percobaan kedua ini yaitu gabungan rangkaian decoder dengan shift register JKFF dan segmen common katoda dapat kalian lihat pada tabel ini, dimana ketika memvariasikan kondisi clock yang ini pada rangkaian ini, maka pada output akan bertambah 1. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya, nah ini sampai 9 karena desimal. Mungkin sekian dari saya. Langsung saja ke kesimpulan. Merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah kode BCD menjadi karakter angka desimal yang dapat dilihat secara visual dan dapat dimengerti oleh manusia dan encoder sebaliknya. Sedangkan prinsip kerja segmen ialah input biner pada logic state dikonversikan masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut menjadi desimal yang nantinya akan ditampilkan pada segmen-segmen. Lalu ada BCD, binary code desimal, adalah sistem pengkodean biner dari angka desimal di mana setiap digit desimal diwakili oleh sejumlah bit, biasanya terdiri dari 4 bit. Jadi BCD adalah sistem pengkodean biner ke desimal atau desimal ke biner, sedangkan decoder adalah untuk mengkonversi nilai biner ke desimal, sedangkan segmen adalah untuk menampilkan nilai desimal.
pada output IC decoder. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya ambil di internet seperti ini. Terima kasih. Semoga materinya bermanfaat. Dan saya ucapkan lagi terima kasih. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.